Perbedaan kalor yang pertama itu ada apa? Ya, suhu ya, suhu dulu ya. Suhu ini terdiri dari apa aja nih? Suhu, termometer dulu. Ya, termometer. Nih, termometer itu ya, di termometer ini ada apa aja? Tuh, ya, tuh, di termometer ada ini kan. Ya, tuh. Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, tuh. Nah, rumusnya apa coba? Kalau termometer ini biasanya, ya nggak? Misalnya eh, di sini itu misalnya gini ya, tentukan gitu ya, nilai dari 80 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius. Itu ya, contoh soalnya ya. Nah, sekarang kamu tinggal buat ya tuh Reaumur sama Celcius, tuh ya. Reaumur Celcius, ini Reaumur. Kemudian ini Celcius. Ya nggak tuh? Ini Celcius. Nah, Reaumur ini, ya, Reaumur ini titik di bawahnya berapa? 0. Titik atasnya 80. Celcius 0, ini 100. Nah, berarti ini Reaumurnya berapa? Ya, 80 dah. Misalnya 30. Ya nggak, 30 derajat Reaumur, berapa derajat Celcius? Nah, berarti di sini kita tulis 30 ya. Tuh. Nah, berapa derajat Celcius di sini? Nah, caranya gimana, Pak? Ini gini. Ya, suhu yang dimaksud dikurang dengan titik TB-nya per suhu yang dimaksud dikurang, nah, atau enggak TA dikurang TB. Ya, ya berarti ini rumusnya gimana nih? Berarti ini kita misalkan T TX gitu kan, ini TX, ini TY-nya gitu. Berarti TX dikurang titik bawah per titik atas dikurang titik bawah atau titik didih gitu ya. Sama dengan, nah ini dia nih, ini kurang ini, tuh, ya enggak? Per ini kurang ini. TY dikurang eh, tepi bawah suhu yang kedua, ya enggak? Per TA dikurang tepi bawah suhu yang kedua. Paham ya? Nah, kita misalkan di sini satu ya. Satu, 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 B1, TA1, B1, B2, TA2, TB2. Nah, gitu ya. Nah, di rumus ini. Nah, berarti ya, teks ini suhu yang ditanya, suhu yang diketahui, misalnya kita teks ini suhu yang diketahui, suhu yang diketahui, kemudian TY ini misalnya suhu yang ditanya gitu ya, suhu yang ditanya. Terus kalau TA ini adalah titik atas atau titik didih, gitu ya, titik atas atau titik didih, titik didih. Kalau TB itu titik bawah atau titik beku, ya, atau titik beku, oke? Beku. Nah, sekarang kamu lihat ya. Jadi kalau kamu sudah hafal ini ya, nilai-nilai tentang dari Reaumur, Celcius, kemudian Fahrenheit, Kelvin, ya, bisa langsung aja nih. Berarti ini jadinya, ya nggak tuh? Berarti TX-nya itu berapa nih? Si Reaumur 30 dikurang TB1 0 per TA1-nya 80 dikurang TB1-nya 0 sama dengan TY kan, TY dikurang 0 per 100 kurang 0. Oke. 30 kurang 0 itu 30 per 80 sama dengan TY per 100. Paham ya? Nah, jadi berapa tuh? Kita lihat coret-coret. Ya nggak? 100 sama 80 sama-sama bagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 4, 25.
Terus bagi 4, 25, oke. Nah, sekarang kali silam, maka 2TY sama dengan berapa? 25 kali 3. 2TY sama dengan 75. TY sama dengan 75 dibagi 2, yaitu berapa? 37,5 derajat. Derajat apa nih? Karena ditanya Celcius, maka 37,5 derajat Celcius. Paham ya? Termometer 10 titik bekunya. Berarti titik bawah, berarti itu kan ya, titik bawah. Kita buat dulu termometernya, ini X, ini Celcius kan? Tuh, oke. Ini termometer X, ini termometer Celcius. Nah, berarti termometer X, titik beku air berarti adanya di bawah. Ini titik didihnya adanya di atas, ya nggak tuh? Titik bekunya itu 40, sini 40, ya kan? Ini adalah titik didihnya 240. Ya, katanya apa? Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celcius dengan suhunya 80 derajat Celcius, ya nggak tuh? Maka otomatis kamu harus hafal titik didih dan titik atas Celcius. 0 sampai 100 kan? Yang ditanya ini kan ya, TX ini kan di sini tuh. Nah, berarti cara gimana ketika tadi? Berarti TX min 40 per 240 kurang 40 sama dengan gitu ya. Ini kurang ini kan ya, kayak tadi ya. Oke, paham ya? Ini kurang ini per ini kurang ini sama dengan ini kurang ini per 100 kurang 0. Jadi 80 kurang 0 per 100 kurang 0. TX min 40 per 200 sama dengan 80 per 100. Oke. Nanti ya, coret 1 ini 2 kali TX min 40 sama dengan 160 kali silang ya. TX sama dengan 160 tambah 40. TX sama dengan 200. Nah, oke ya. 100 derajat TX. Oke. Ini kalau fisika mesti pelan-pelan ya. Yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang itu delta L sama dengan L0 kali alfa delta T. Alfa ini koefisien pemuaian panjang. L aksen ini panjang akhir ya. LO tambah delta L atau delta L ini sama dengan ya, delta L ini sama dengan L aksen dikurang LO. Pokoknya LO itu panjang mula-mula, sedangkan L aksen itu panjang akhir. Oke. Nah, yang membedakan antara pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume hanya lambangnya saja ya. Lambang dari pemuaian panjang kan L. Kalau luas itu A. Kalau volume itu V. Tuh. Kemudian apa lagi Pak yang membedakan Pak? Kemudian adalah koefisiennya. Kalau misalnya dia itu koefisien muai panjang alfa, sedangkan koefisien muai luas beta, bacanya ya. Oh. Kemudian koefisien muai volume dibacanya gamma. Nih. Oke, ini gamma ya. Misalnya ini gamma. Tuh, harusnya gini. Alfa, beta, gamma jadinya kan. Tuh. Jadi kalau misalnya pemuaian luas itu 2 kalinya alfa, pemuaian volume itu 3 kalinya alfa, 3 kalinya koefisien muai panjang. Perubahan berarti delta ini bisa dirumuskan dengan apa nih delta? Tadi ini delta L kan? Ini delta L. Berarti kalau delta A ini rumusnya itu sama dengan delta A aksen dikurang A0. A aksen kurang A0. A0 itu mula-mula maksudnya ya. Nah, gimana nih Pak? Sebuah lempeng persegi terbuat dari aluminium pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, berarti kan T1 kan? T1 0. Ya, T1 0. Kemudian T2-nya itu 200. Maka di sini terjadi perubahan suhu delta T. Yaitu 200 kurang 0 sama dengan 200. Nah,
Kemudian luas awalnya berapa? A0. Luas awalnya kan panjang kali lebar kan? Yaitu 10 cm kali 20 cm. Sama dengan 200 cm persegi. Koefisien muai linier, ini koefisien muai panjang ya. Jadi koefisien muai linier itu, sini lambangnya adalah apa? Muai linier itu muai panjang, sama aja ya, alfa. Nah, alfanya berapa? Alfa sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ditanya apa? Luas lempeng tersebut jika suhunya dinaikkan menjadi 200, jadi kan 200 ini T2-nya kan. Luas lempeng tersebut berarti A aksen, luas lempeng akhir, gitu ya. Nah, berarti di sini ditanyanya itu adalah A aksen gitu ya. Jawab di sini ya. Nah, langsung masukin rumus A aksen. Yang langsung untuk A aksen sama dengan apa tuh? A0 gitu ya. A0 kali 1 tambah A aksen sama dengan A0 kali yang langsung ya. 1 tambah beta kali delta T. Nah, betanya ini berapa? Betanya ini kan 2 kalinya alfa. A0-nya 200. 1 tambah betanya 2 kalinya alfa. Delta T-nya itu adalah 200 juga kan? Tuh. 200. 2 alfanya berapa? Kalau 2 alfa ini kan 2 kali 2,4 kali 10 pangkat min 5. Yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 5. Ini 200, 1 tambah 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 200. Coba tambah kalkulator gitu gimana tuh? 200 dikali 1 tambah, nah 4,8 kali 2 ya. 4,8 kali 2. 9,6 kan? Ya, 9,6 tambahin kali 2 kali berarti 960-an ya. 960 dikali 10 pangkat min 5. Karena dia pangkatnya min 5, geser 5 kali ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak? Paham ya? Tuh, 2, 3. Sorry, 0,0096 ya. Enggak? Ini gesernya 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0,0096. 0,0096. Paham ya? Kan jadinya berapa? 200 dikali 1,0096. Nah, berapa tuh? Ya, oke. Ini karena ada kanalnya 2 kali, geser kemana 2 kali juga. Tuh 2 gitu ya. Jadi 2 kali 100,96 jadinya kan. 100,96 kali 2 berapa? Saya salah tambah kalkulator. 16, 1. 12, 1. 19, 1. 0 kali 2, 0. Tambah 1, 1. 0, 2. Ya tuh. Berapa? 201,92 ya. Paham oke ya? Ada ya di opsinya ya. 201,92 cm persegi. Ini soalnya pemuaian luas ya. Tuh, 201,92 cm persegi. Ini adalah luas akhirnya. Tuh. Nah, makanya pentingnya belajar termometer kenapa? Kalau dia ini kan Kelvin kan. Kalau suhu tunggal misalnya hanya T doang nih. Ada rumus T gitu ya. Ketika rumusnya itu tunggal, rumusnya dipakai T bukan delta T ya, maka yang awalnya Celcius diubah ke Kelvin. Diubah ke Kelvin. Dengan cara apa? Ke Kelvin kan, atau kan dengan cara ditambah berapa? 273. Ditambah 273. Ya enggak? Kalau di soal itu rumusnya dipakainya T doang. Ya enggak? Tuh. Tapi kalau delta T Kelvin sama delta T Celcius itu sama. Kamu lihat ya. Delta T Kelvin sama delta T Celsius berapa perbandingannya?
100 sama 0, 100 kan? 373 sama 273 berapa? 100 juga kan? Tuh. Jadi kalau di soal itu delta T, nggak usah mengubah Celsius ke Kelvin, tetap aja Celsius. Paham sampai sini? Oke, karena hasilnya akan sama aja. Pas 100. Ini 4. Ya tuh, persamaan gas atau pemuaian gas. Ya, tahu pemuaian gas. Pemuaian gas. Oke. Pemuaian gas. Nah, ini kan beda kan. Ini kan delta T. Ini T kan. Hanya T tunggal gitu ya rumusnya. Nah, ini wajib dijadikan Kelvin. Harus dijadikan Kelvin. Atau ditambah 273. Oke? Benar. Oke, coba pelan-pelan ya kita bahas nih. Oke. Kan gamma sebenarnya 3 kalinya apa kan tadi diralat ya. Nih. Oke. Ini apa nih? Berarti memiliki volume, berarti ini adalah VO. VO. Terus kemudian ini apa nih? 50 derajat Celcius. Berarti ini T1. Kemudian ini volume 1006. Berarti V aksen ya enggak? Nah, pada suhu yang lainnya ditanya itu adalah 150 derajat. Berarti ini T2. Berarti kan delta T-nya berapa? T2 kurang T1, 150 kurang 50. Sama dengan 100. Terus delta V. Kan tadi delta V sama aja rumusnya ya. Kalau delta V yang ditanya adalah V aksen kurang VO ya. Delta V sama dengan V aksen kurang VO, jangan lupa. V aksen kurang VO. Sama V0 gitu sama aja ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Oh ya. Berarti ditanya adalah koefisien muai panjang. Ini berarti ditanya apa nih? Alfa, ya nggak tuh? Ya udah, berarti delta V berapa tadi? Delta V sama dengan V aksen kurang VO kan? V aksennya 1006, VO-nya 1000. Sama dengan 6 cm pangkat 3. Satuannya apa? Meter pangkat 3 atau meter kubik kan? Nah, 1 meter kubik ini sama dengan 10 pangkat 6. 1 meter kubik ini 10 pangkat 6 cm kubik. 10 pangkat 6 ya, benar ya? 1 meter kubik kan? Nah, kubik setiap turun itu dikali 1000 atau dikali 10 pangkat 3. Oke? Nah, terus kamu lihat lagi. Terus apa lagi nih? Delta V sama dengan apa rumus itu? Delta V sama dengan VO kali gamma kali delta T. Delta V-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6 meter kubik gitu kan ya. Karena kan kalau dibalik nih jadi cm kubik ke meter kubik berarti 10 pangkat min 6. Oke. Delta V-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6. VO-nya itu 10 pangkat berapa nih? Oh, sebenarnya nggak harus dijadikan, nggak apa-apa ya, karena ditanya koefisien muainya ya. Tetap aja deh ini ya, 6 aja 6. 6, VO-nya 10.000. 1000 ini berarti berapa? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, gamanya itu apa? 3 kalinya alfa, delta T-nya apa? 100. Tuh, ya nggak? Nah, berarti kita bisa coret-coret aja nih. 6 bagi 3, ini 1, ini 2. Tuh. Kemudian 2 sama dengan, nah ini kan 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 2 ditambahin kan? 10 pangkat 5, jadi kan 3 tambah 2 tuh.
Berarti 2 dikali 1 kali 10 pangkat 5 alfa. Ya nggak? Maka alfanya berapa? 2 per 1 kali 10 pangkat 5. 2 bagi 1, kan ini 10 pangkat 5 yang tadi kan? 2 bagi 1, 2 kali, ini kan 5 nih. 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Paham oke ya? Yang B jawabannya. Oke.